Shalom, selamat berjumpa kembali Pater dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kita berkumpul lagi dalam mata kuliah Etika Kristen Terapan. Dan kelompok kami, kelompok 1 tentang Etika Kristen tentang kehidupan akan memaparkan materi kami. Dan kiranya materi yang akan kami paparkan ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Pada bagian pertama, saya akan membahas tentang pandangan Kristen tentang kehidupan dan martabat manusia. Pada bagian pertama, pandangan Kristen tentang kehidupan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan seturut citranya. Dari segala ciptaan yang kelihatan, hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan seturut citranya. Manusia mendapat tempat yang istimewa di hadapan Allah. Hanya dialah yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Ia diciptakan untuk tujuan ini, dan itulah dasar utama bagi martabatnya. Manusia karena diciptakan oleh Allah dan sungguh secitra dengan Allah, maka ia secara keseluruhan hidupnya memiliki kehidupan yang luhur. Keluhuran kehidupan itu harus dihargai manusia itu sendiri dan juga oleh manusia lain. Hal penghargaan yang paling utama ialah dengan menjaga kehidupan itu dan menjadikan kehidupan itu sebagai suatu persembahan dan cinta yang hanya tertuju kepada Allah. Manusia tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri maupun nyawa manusia lain, karena kekudusan ciptaan yang telah diberikan oleh Allah sejak awal mula penciptaan. Oleh sebab itu, Gereja Katolik juga sangat menghargai kehidupan dan menolak berbagai macam jenis tindakan penghilangan nyawa manusia. Gereja mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa manusia sebagaimana terdapat dalam Kitab Hukum Gereja, Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1752, dengan menepati kewajaran kanonik dan memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa yang dalam gereja harus menjadi hukum yang tertinggi, salus animarum suprema lex. Manusia mempunyai kepribadian yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi mempunyai martabat yang sama. Oleh sebab itu, umat manusia merupakan satu kesatuan karena hal yang sama, karena Allah menjadikan dari satu orang saja semua bangsa dan umat manusia. Pandangan Kristen tentang martabat manusia. Hormat kepada martabat manusia ditekankan secara khusus dalam Katekismus Gereja Katolik. Katekismus menekankan beberapa hal mengenai hormat kepada martabat manusia, antara lain hormat kepada jiwa orang lain, ini tidak melakukan penyesatan, menjaga kesehatan, hormat kepada manusia dan penelitian ilmiah, hormat kepada keutuhan badan, dan hormat kepada orang mati. Hormat kepada jiwa orang lain ialah dengan menjaga dan tidak menyesatkan orang lain. Penyesatan adalah suatu sikap pada tingkah laku yang menggoda orang lain kepada kejahatan. Menjaga kesehatan merupakan hal-hal yang bernilai yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus merawatnya dengan cara yang bijaksana dan bersama itu juga memperhatikan kebutuhan orang lain dan kesejahteraan umum atau kesehatan umum. Hormat kepada manusia dan penelitian ilmiah. Eksperimen medis dan psikis yang dilakukan untuk penyembuhan penderita sakit dan untuk memperbaiki kesehatan umum. Tetapi penelitian atau eksperimen tidak dapat membenarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia atau hukum moral. Eksperimen tidak diperbolehkan jika dapat menghilangkan nyawa manusia atau memberikan kerugian fisik, apalagi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan atau pihak yang bertanggung jawab atas pihak yang bersangkutan tersebut. Hormat kepada keutuhan badan. Penculikan, penyanderaan, terorisme yang mengancam dan membunuh, siksaan yang memakai kekerasan fisik dan psikis, amputasi, pengudungan atau sterilisasi,
dari orang-orang yang tidak bersalah merupakan pelanggaran terhadap hukum susila. Semua bentuk kekerasan sangat ditolak oleh gereja. Hormat kepada orang mati. Kepada orang yang menghadapi ajalnya harus diberikan perhatian dan perawatan. Mereka harus dibantu supaya hidup dengan layak dan damai selama waktu yang masih tersisa. Mereka hendaknya mengalami bantuan doa dari sanak saudaranya atau keluarganya. Jenazah orang mati juga perlu diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih, karena ia diciptakan menurut citra Allah. Manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang atau seorang. Ia mampu mengenal diri sendiri, menjadi Tuhan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Karena rahmat, ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptanya untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta yang tidak dapat diberikan suatu makhluk lain sebagai penggantinya. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 357. Berikut kita masuk pada bagian kedua, yakni mengenai aborsi. Aborsi berasal dari kata Latin yakni abortus, yang berarti pengguguran kandungan. Aborsi bukanlah hal baru bagi seluruh umat manusia. Pengguguran adalah pemusnahan makhluk hidup atau manusia yang belum mampu hidup dari kandungan ibu melalui campur tangan manusia, entah dengan membunuhnya sebelum dikeluarkan dari kandungan atau membiarkannya mati terlantar di luar kandungan. Pengguguran kandungan ada yang bersifat sengaja, tetapi ada juga yang terjadi secara tidak sengaja. Kita masuk pada beberapa bagian mengenai aborsi, yakni pertama bagian A, persoalan tentang permulaan kehidupan insani. Para teolog dan filsuf dahulu telah lama berpikir tentang permulaan hidup atau penjiwaan dari embrio. Aristoteles dan para pengikutnya, terutama Thomas Aquinas, berpendapat bahwa jiwa rasional dimasukkan ke dalam badannya hanya setelah telur yang dibuai mencapai stadium tertentu dalam perkembangannya. Dan itu terjadi ketika embrio berusia 6 minggu. Pandangan ini cukup lama dipegang dan diakui oleh gereja. Tapi dengan perkembangan baru dalam dunia medis menjelang akhir abad 18, yang menyatakan embrio hidup sewaktu pembuahan atau sejak sel sperma dan sel telur bertemu, maka perkembangan ini turut mempengaruhi pandangan gereja tentang permulaan kehidupan insani. Kedua pandangan tersebut belum pasti dan hanyalah kemungkinan. Oleh sebab itu, gereja memilih prinsip untuk menghormati sel telur yang telah dibuai dan dalam stadium apa saja. Jadi ketika sel sperma telah bertemu dengan sel telur, itu gereja sudah menghormati bahwa itu adalah embrio yang mempunyai sudah ditanamkan jiwa di dalam situ. Penilaian moral atas pengguguran. Pengguguran mengandung banyak komplikasi masalah dan dilema. Ada situasi yang dilihat sah oleh berbagai pihak tetapi tidak diakui oleh gereja. Situasi tersebut dilihat sebagai indikasi-indikasi. Berikut ada 4 indikasi mengenai pengguguran. Pertama, indikasi eugenis, yakni pengguguran yang dilakukan dalam kasus di mana bayi bakal lahir cacat. Pengguguran karena adanya indikasi eugenis sangat sering terjadi. Jadi ketika bayi diketahui akan lahir cacat, ya langsung digugurkan. Kedua, yakni indikasi kriminologis, juga disebut etis. Jadi terjadi bila kehamilan disebabkan oleh perkosaan atau kasus perkosaan, jadi bayinya itu digugurkan. 3, indikasi sosial terjadi apabila seorang anak bakal menjadi beban sosial atau ekonomi bagi keluarga atau ibu. 4, menurut indikasi medis atau terapeutik, pengguguran dibenarkan apabila kehidupan seorang ibu menghadapi risiko tinggi akibat kehamilannya.
Gereja Katolik menolak bentuk pengguguran dengan alasan eugenis, kriminologis, sosial, dan psikiatris, dan menilainya sebagai membunuh bocah tak berdosa. Manusia adalah pengelola dan bukan tuan atas kehidupan. Perintah pertama untuk mencintai manusia berlaku untuk semua manusia dan menuntut penghormatan setiap kehidupan manusia. Bagian selanjutnya yakni masalah pengguguran terapeutik langsung. Gereja menolak pengguguran pada umumnya, tetapi pengguguran terapeutik sebagai sarana untuk menyelamatkan sang ibu masih menjadi debat yang kusir. Tertullianus sekitar tahun 220 sempat menyinggung topik tentang itu, dan ia mengizinkan sebagai keharusan yang kejam. Ia pun menulis tentang pengguguran terapeutik sebagai berikut. Namun kadang-kadang karena keharusan yang kejam, seorang anak yang masih di dalam kandungan ibu harus dimatikan jika letaknya melintang di pintu uterus, sehingga menghindari kelahiran dan bakal membunuh ibu kalau ia sendiri tidak mati. Adapun para teolog yang menolak pengguguran terapeutik dengan alasan yang sama bahwa nyawa manusia harus dihargai. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa pengguguran terapeutik baik meskipun kejam karena lebih baik bayi mati daripada bayi serta ibu mati bersama-sama. Para uskup Jerman pada tahun 1976 membuat pernyataan dalam Katekismus Jerman tahun 1995. Situasi konflik di mana kita harus memilih antara sinarnya kehidupan baik ibu maupun bayi yang belum lahir di satu pihak dan sinarnya hanya satu kehidupan di pihak lain. Maka dibutuhkan keputusan nurani penuh pertimbangan dokter, dan keputusan itu harus dihargai. Suatu operasi pengguguran dalam kasus ini tidak dikenakan ekskomunikasi. Para uskup Belgia secara gamblang memperbolehkannya, yakni pengguguran terapeutis, agar dapat menyelamatkan hidup ibu, yang dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan oleh para ahli Katolik sebagai berikut. Berikut adalah beberapa ahli Katolik yang mengizinkan atau memperbolehkan pengguguran terapeutis, yakni ada R. Springer, R. Troyens-Fontaines, J. Dedek, J. Fischer, J. Haring, Uskup Stiefel, R. Rutter, L. Janssens, P. Sprocken, L. Cornerette, M. Fidal, J. Grundel, F. Podimatan, M. Security, E. Bayer, F. Bockel, S. Hofkenhoff, dan R. Sackmeister. Bagian keempat atau bagian D, aborsi dalam kitab hukum kanonik Gereja Katolik. Gereja Katolik sangat menghormati dan menghargai keluhuran hidup dan martabat manusia. Oleh sebab itu, gereja berusaha menjaga keluhuran hidup dan martabat manusia dengan memberikan peraturan dan sanksi yang terdapat dalam KHK Gereja Katolik sendiri. KHK yang mengatur tentang aborsi sendiri terdapat pada Kanun 1398 yang berbunyi, yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil terkena ekskomunikasi late sententie. Ekskomunikasi late sententie merupakan hukuman langsung yang diterima oleh sang pelaku aborsi. Ekskomunikasi dikenakan langsung kepada pelaku sewaktu ia diketahui telah melakukan aborsi. Hukum sendiri biasanya ferende sententie, yakni masih harus diputuskan sedemikian sehingga tidak mengenai orang yang berbuat salah sebelum dijatuhkan padanya, tetapi late sententie langsung kena. Jika undang-undang atau perintah menetapkan hal itu secara jelas, sedemikian sehingga dengan sendirinya orang terkena hukuman jika melakukan tindakan pidana. Jadi,
pelaku aborsi akan langsung mendapat hukuman ekskomunikasi jika memang diketahui telah melakukan aborsi. Pelaku aborsi tersebut bukan hanya ibu hamil, tetapi semua orang yang terlibat dan setuju dalam proses aborsi tersebut. Baik, kita lanjut dengan nomor yang ketiga, pembelaan diri dalam keadaan darurat. A. Arti dan syarat pembelaan diri dalam keadaan darurat. Pembelaan diri adalah perlawanan dengan kekerasan melawan ancaman aktual dan tak adil terhadap diri sendiri atau orang ketiga. Bahkan pembelaan diri itu dapat berupa pembunuhan terhadap penyerang tak adil bila ia mengancam harta milik eksistensial manusia. Persyaratan untuk pembelaan diri dalam keadaan darurat adalah A. Serangan harus tidak adil. Itu berarti tidak benar dari pihak pelaku. Seorang yang mencuri makanan dalam keadaan terdesak karena lapar dibenarkan secara moral. B. Serangan harus aktual. Itu berarti terjadi sebentar saja, sekarang dan di sini, atau masih sedang berlangsung. Itu berarti kita dapat melakukan pembelaan diri secara antisipatoris kalau jelas bahwa sebuah serangan melawan diri atau harta milik akan terjadi secara pasti dan tak terelakkan dalam waktu dekat. Apabila serangan sudah selesai, maka pembunuhan bukan lagi pembelaan diri, melainkan balas dendam. Dalam konteks ini, seorang perempuan tidak dapat membunuh seorang pria yang telah memperkosanya. Pembelaan diri diperbolehkan dalam menghadapi pencuri yang hendak melarikan diri dengan harta. C. Pembelaan diri harus pada sasaran yang selaras dengan besar kecilnya ancaman. Serangan yang menimbulkan luka berat atau pembunuhan hanya dapat diperbolehkan untuk mempertahankan nilai yang lebih tinggi seperti kehidupan, integritas fisik, integritas seksual dalam kasus pemerkosaan, atau harta fana bernilai yang lebih tinggi. Membunuh seorang anak karena mencuri sebuah apel adalah tindakan yang tidak seimbang. D. Pembelaan harus relatif terbatas pada kekuatan yang perlu dan memadai untuk mencapai tujuan absah dari pembelaan diri. Di antara pelbagai sarana, orang harus memilih sarana yang mendatangkan kerusakan yang paling kecil bagi penyerang. Apabila orang dapat menyelamatkan nyawanya dengan melarikan diri, maka ia harus melarikan diri. B. Argumen-argumen untuk membenarkan pembelaan diri. 1. Alkitab dan tradisi. Kitab suci tidak menawarkan ajaran yang mendalam tentang pembelaan diri. Satu-satunya teks yang erat berkaitan langsung dengan masalah ini adalah Keluaran 22 ayat 1 sampai 2. Memperkenalkan pembunuhan seorang pencuri yang masuk pada malam hari. Pada Perjanjian Baru, dalam beberapa naskah kitab suci tidak setuju dengan hak pembelaan diri dengan kekerasan. Yesus mengajarkan, apabila pipi kananmu ditampar, berikanlah juga pipi kirimu. Terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 39. Dan Paulus berkhotbah untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12:21, Korintus 6 ayat 7. Sejumlah bapak gereja memperlihatkan kebingungan menghadapi hak membela diri. Di sana ada Tertullianus, Cyprianus, Ambrosius, dan Basilius. Namun Santo Agustinus mendukung hal ini. Pada masa teologi klasik dan teologi belakangan, umumnya hak untuk membela diri dalam keadaan darurat diakui. 2. Argumen akal. Nomor 1. Terdapat tatanan hukum kodrati yang menjamin hak-hak setiap individu dan masyarakat yang mutlak
diperlukan bagi eksistensi dan pengembangannya menurut kodrat. Sekaligus tatanan itu mewajibkan setiap orang untuk mengindahkan hak-hak yang sama dari pribadi dan persekutuan lain. 2. Tanggung jawab terhadap orang yang dipercayakan ke dalam perawatan orang tertentu, misalnya keluarga, kerabat, persekutuan atau lembaga tertentu, dan terhadap suatu tugas yang dipercayakan kepada seseorang tidak hanya membenarkan, tetapi malahan menuntut pembelaan mereka terhadap penyerang yang adil. Hukum cinta kasih yang sama memerintah untuk melakukan seorang penjahat sesopan mungkin juga menuntut agar membela kesejahteraan sesama diserang secara tak adil. Nomor 3, argumentasi terakhir untuk pembelaan adalah akibat buruk dari tindakan sebaliknya. Argumen ini secara implisit terkandung di dalam argumen pertama tadi. Nomor 4, eutanasia. Klarifikasi istilah. Kata eutanasia atau yang dikenal dalam istilah Mary killing sampai sekarang berarti pembunuhan secara sengaja atau seorang pasien yang sangat menderita dan tanpa harapan hidup dengan zat-zat yang mematikan atau sarana-sarana lain. Teologi moral melukiskan tindakan ini sebagai eutanasia langsung aktif. Dalam pembicaraan luas, orang juga membicarakan tentang eutanasia tak langsung dan pasif. Eutanasia tak langsung dilihat sebagai mempermudah cara kematian dengan bantuan zat-zat sedatif atau narkotik yang berakibat samping, mempersingkat hidup. Sedangkan eutanasia pasif adalah tindakan yang mempermudah kematian dengan menghentikan segala upaya memperjuang hidup. Dalam bahasa sehari-hari dan terutama dalam bahasa gerejani dan teologis, kata eutanasia hampir selalu memaksudkan dalam bentuk langsung dan aktif. Anjuran Cor Unum agar menggunakan kata eutanasia hanya untuk pengertian yang terakhir demi menghindar arti ganda kebingungan patut disetujui. Dalam lingkungan primitif dan bangsa pengembara, orang menemukan kesulitan untuk memelihara kaum cacat, kehidupan yang tak berharga, dalam arti orang sakit jiwa atau penderita cacat tak tersembuhkan, dibasmikan secara sistematis oleh resignasi di Jerman. Praktik ini yang disebut eutanasia sosial, mendapat kencaman keras dari seluruh dunia dewasa ini. Untuk penilaian moral, kita mesti membedakan antara pembunuhan aktif dan tindakan menghentikan segala upaya mempertahankan hidup. Hal pertama, penyebab aktif bagi kematian pasien adalah tindakan dokter, bukan penyakit pasien. Dalam hal ini, dokter harus bertanggung jawab, karena setiap manusia harus selalu bertanggung jawab penuh pada apa yang ia lakukan dengan aktif. Dalam kasus kedua, alasan aktif kematian adalah penyakit pasien sendiri. Seorang dokter hanya mempunyai kewajiban untuk menghentikan proses alamiah sakit dari sang pasien. Argumen pro dan kontra menyangkut eutanasia. Dalam hal eutanasia aktif, dokter-dokter yang berpengalaman sepakat bahwa para petugas medis pada umumnya tidak boleh menerima secara harafiah keinginan seorang pasien untuk melakukan eutanasia, tetapi harus melihat apa yang diungkapkannya hanya semacam rintihan untuk mendapat bantuan yang lebih baik. Ada juga kasus-kasus yang berkaitan dengan rasa sakit yang luar biasa yang tidak dapat diatasi di bawah perawatan penuh, insentif dan bersifat sangat personal, dan keinginan pasien untuk mendapat eutanasia secara berulang-ulang. Pembela tindakan eutanasia dewasa ini menyatakan bahwa
Mereka ingin memberikan bantuan dalam situasi ini. Argumen pokok mereka adalah pemahaman bahwa kematian menjadi jalan yang dipilih demi menghindari rasa sakit yang luar biasa dan penderitaan tanpa harapan pasien. Berhadapan dengan penderitaan ekstrem seperti ini, Paus Pius ke-12 menyatakan bahwa para petugas medis dapat menggunakan obat penenang juga kalau obat itu berakibat samping memperpendek umur. Di pihak lain, eutanasia aktif ditolaknya. Demikian juga pernyataan tentang eutanasia dari Kongregasi Penyebaran Iman pada tahun 1980, serta ensiklik Evangelium Vitae dari Yohanes Paulus II pada tahun 1995. Evangelium Vitae menandaskan bahwa eutanasia merupakan pelanggaran berat terhadap hukum ilahi apabila tindakan itu berupa pembunuhan sengaja terhadap seorang manusia. Nomor 65. Sebagai pendasaran, teks tersebut menunjuk pada hukum kodrati, sabda Allah, tradisi dan ajaran umum gereja Katolik. A. Argumen hak mutlak yang ada pada Allah atas hidup mati manusia. Dalam tradisi teologi moral, argumen ini dianggap sebagai argumen kunci dan sangat penting. Argumen ini membuktikan tanggung jawab manusia untuk hidup di hadapan Allah. Tetapi argumen ini tidak mengecualikan legitimasi tindakan pengorbanan hidup seseorang apabila jelas bahwa tindakan ini dilakukan untuk kesetiaan terhadap rencana Allah bagi manusia di dunia. B. Argumen kesejahteraan umum. Penulis lain juga menilai bahwa argumen hak mutlak Allah atas hidup manusia tidak meyakinkan dalam kasus eutanasia, seperti Cormack, Hollinger, Rother, dan Eid melawan eutanasia aktif dengan argumen kesejahteraan umum. Argumentasi mereka adalah sebagai berikut. Pertama, izin untuk tindakan eutanasia dapat dengan mudah melahirkan Denbrough efek bobolnya bendungan, atau juga efek bola salju, dalam arti bahwa praktik itu dapat meluas kepada orang sakit yang sebenarnya tidak terlalu menderita, tetapi menjadi beban untuk masyarakat. Terhadap keberatan itu dapat kita jawab bahwa untuk setiap prinsip selalu ditentukan kekecualian. Misalnya, mencuri untuk mengatasi perut lapar yang tidak menimbulkan efek bola salju bila kekecualian tersebut ditentukan dengan jelas. Alasan dasar yang membenarkan eutanasia dalam diskusi aktual adalah pembebasan pasien yang tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh dari penderitaan hebat. Semua alasan lain ditolak. Kedua, jika diperbolehkan untuk memberikan bantuan eutanasia aktif, maka tindakan itu benar-benar merusak nilai-nilai dasar kepercayaan antara dokter dan pasien. Jawaban atas keberatan seperti ini adalah kehilangan kepercayaan muncul apabila eutanasia dilakukan secara paksa terhadap pasien yang pada dasarnya tidak mampu bertanggung jawab untuk dirinya. Namun posisi demikian tidak dibenarkan oleh pihak manapun dewasa ini. Ketiga, salah satu syarat mutlak bagi eutanasia adalah persetujuan bebas pasien. Keinginan pasien untuk mendapat eutanasia acap kali hanya merupakan permintaan tersembunyi akan bantuan, perhatian, dan perawatan personal yang lebih besar, atau merupakan akibat dari depresi sementara atau kebingungan yang diakibatkan oleh obat-obat yang keras. Bisa jadi juga keinginan tersebut muncul karena tekanan sosial. C. Argumen berdasarkan ihwal. Ihwal mengasihi diri sendiri secara bertanggung jawab melarang eutanasia.
Di antara para ahli akhir-akhir ini, terutama Holdereger merupakan tokoh yang menilai eutanasia atas dasar argumen ini sebagai tidak sah. Argumennya adalah argumen yang kuat untuk melawan tindakan tersebut. Ia menilai bahwa memberikan kehidupan sebagai hadiah dan kodrat bagi kehidupan orang lain dapat dibenarkan. Sementara menyebabkan kematian secara langsung karena kesulitan pribadi tidak dibenarkan. Hal yang mendasar larang tersebut ialah panggilan Allah atas manusia agar terwujudnya potensi dan mencapai kepenuhan diri. Tindakan mengakhiri hidup seseorang tidak pernah boleh bertentangan dengan panggilan akhir manusia. Setiap orang yang percaya kepada Allah harus sungguh-sungguh sadar akan tuntutan berat ini. Baik, kita lanjut ke nomor yang berikut, nomor 5 tentang bunuh diri. Bunuh diri adalah pembunuhan langsung diri sendiri berdasarkan otoritas diri sendiri. Para psikolog menyatakan bahwa di dalam kehidupan terdapat kecenderungan bunuh diri, yakni dambaan untuk beristirahat tanpa konflik. Di antara alasan-alasan yang paling kerap di balik kasus-kasus bunuh diri adalah ketidakmampuan pribadi untuk menghadapi masalah, isolasi sosial, perasaan tak berguna, dan merasa diri hanya menjadi beban bagi orang lain. Penderitaan tak terkontrol, penderitaan yang seolah-olah tanpa makna dalam penyakit, tanpa harapan akan kesembuhan. Alasan yang paling sering untuk bunuh diri adalah putus asa. Tetapi juga ada motif lain yang lebih altruistik, yakni misalnya seorang ayah bunuh diri karena ia membebani keluarganya, misalnya karena penyakit yang lama dan menelan biaya. Selain itu juga seorang tawanan, khususnya mata-mata, ia melakukan bunuh diri demi mencegah pengkhianatan dengan mengungkapkan rahasia dan menjaga orang lain. Catatan statistik memperlihatkan bahwa lebih banyak lelaki yang bunuh diri daripada perempuan, lebih banyak penghuni kota daripada penduduk desa, lebih banyak orang dewasa daripada anak-anak muda, lebih banyak penduduk negara modern daripada negara berkembang. Teologi Kristiani mengecam bunuh diri secara tegas. Teologi moral Katolik umumnya menolak setiap bentuk bunuh diri sebagai pelanggaran berat. Alasannya ialah: alasan pertama diajukan berlaku untuk bentuk pembunuhan langsung, entah itu oleh diri sendiri, bunuh diri, atau oleh orang lain, misalnya pembunuhan, eutanasia, aborsi. Alasannya adalah kenyataan bahwa orang tidak memiliki hak atas diri dan kehidupannya. Ia hanya mempunyai hak kelola dan pakai secara bertanggung jawab. Pemilik dan tuan sesungguhnya atas kehidupan manusia adalah Allah sendiri. Ia memberikan kehidupan kepada manusia sebagai hadiah, agar dengan itu berguna dalam pelayanan rencana ilahi terhadap manusia dan alam ciptaan. Dan menurut rencana tersebut, karya ciptaan hendak dikembangkan dan dibawa kepada pembunuhannya bersama manusia. Manusia harus menghayati kehidupannya dan menyelaraskannya dengan kehendak Allah, sebagaimana termaktub dalam rencana tersebut. Karena itu, bunuh diri atau pembunuhan terhadap orang lain melanggar hak milik Allah yang berdaulat atas manusia. Alasan berikut bunuh diri adalah pelanggaran terhadap kewajiban seseorang untuk mencintai diri dan terhadap kehidupan persekutuan dan sanak keluarganya.
Proses pertumbuhan seseorang menuju kedewasaan mencakup prestasi, sarana, dan pengorbanan dari pihak keluarga dan masyarakat. Kehidupan manusia selalu merupakan investasi dari pihak masyarakat. Seorang manusia wajib menghasilkan buah dan tidak dapat menyia-nyiakannya tanpa melukai orang lain. Apalagi seorang manusia yang sudah berkeluarga yang harus bertanggung jawab menghidupi sanak keluarganya. Alasan berikut adalah bunuh diri adalah pelanggaran terhadap kewajiban untuk mencintai diri dan mendambakan kesempurnaan. Seorang manusia yang melakukan bunuh diri berarti mematikan kemungkinan bertumbuhnya kedewasaan pribadi lebih lanjut. Ia enggan untuk mencapai kesempurnaan, ke arah mana ia dipanggil Allah, dan ia melakukan hal itu dalam keputusasaan yang final dan tak dapat direvisi kembali, yang tidak bisa ditarik kembali dan tidak memperkenankan koreksi. Butir-butir lain yang disampaikan oleh para pemikir Kristen atau para teolog antara lain, pertama, Allah menciptakan kita dan kematian Yesus menyelamatkan kita. Bunuh diri membuang anugerah Allah. Itu merupakan penolakan akan semua yang telah dilakukan Allah kepada kita. Yang kedua, kita tidak diberi tanggung jawab seutuhnya atas hidup kita. Allah mencintai kita dan memperhatikan kita. Ia bertanggung jawab pada akhirnya. Maka bunuh diri menolak kemahakuasaan Allah itu. Ketiga, salah satu perintah Allah adalah jangan membunuh. Itu berlaku juga bunuh diri. 4. Keputusasaan yang menyebabkan bunuh diri merupakan penyangkalan atas harapan. Keputusasaan mengatakan, inilah akhir, tidak ada hal lain lagi. Itu merupakan penyangkalan terhadap Allah. Yang kelima, Kristianitas mengajarkan bahwa bunuh diri itu salah, tetapi waktunya sudah lewat untuk menolak penguburan secara Kristen terhadap kasus bunuh diri. Dewasa ini, sakit mental dipahami dengan lebih baik, dan bunuh diri tidaklah selalu direncanakan dengan serius. Kadangkala, bunuh diri dilakukan pada saat begitu berat, sewaktu orang sangat sulit untuk berpikir secara jernih dan bertingkah laku rasional. Hukum kanon yang baru melarang penguburan gerejani terhadap pendosa yang dikenal secara publik, yang penguburannya akan memicu kemarahan massal. Bisa dilihat dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 1184. Para dokter bertolak dari kenyataan bahwa kurang lebih 20% dari angka bunuh diri memiliki sebab gangguan kejiwaan atau psikosis, sedangkan 60% dari pelaku bunuh diri lainnya adalah pribadi psikopatis. Meskipun penyakit psikopatik atau kelompok terakhir tidak mematikan kebebasan kehendak seluruhnya, namun dapat sungguh melumpuhkan kehendak. Karena itu, agak sulit untuk menilai kesalahan subjektif seseorang yang mengakhiri hidupnya. Kerap kali usaha bunuh diri merupakan teriakan putus asa terakhir dari seseorang yang tidak lagi menemukan jalan keluar bagi persoalan-persoalan hidupnya, atau melihat dirinya real atau hanya dalam imajinasi. Sebagai orang yang ditinggalkan dan mati secara sosial, upaya bunuh diri adalah gugatan terhadap hati nurani para sanak kerabat atau kenalan korban. Apakah mereka telah mencurahkan perhatian dan memberikan bantuan yang diharapkan dari mereka bagi pribadi yang bermasalah? Dan apabila orang melihat usaha bunuh diri sebagai permohonan mendesak akan bantuan,
maka sudah selayaknya kita memberikan bantuan kehidupan kepada dia, juga setelah nyawanya diselamatkan. Hal yang justru sangat diharapkan sang korban adalah suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab secara medis dan moral untuk menyelamatkan seseorang dari upaya bunuh diri tanpa memberikan pendampingan pribadi selanjutnya. Di pihak lain, terbukti secara statistik bahwa iman dan keyakinan religius yang mendalam dapat menjadi benteng perlindungan terbaik dan tameng yang jitu terhadap keinginan bunuh diri. Agama memainkan peranan penting untuk pencegahan. Yang berikut, nomor 6, hukuman mati. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Beberapa kejahatan begitu mengerikan sehingga banyak orang menuntut hukuman mati. Hampir semua masyarakat kuno mempraktikkan hukuman mati. Lebih dari separuh negara dunia masih menggunakannya. Artinya, mereka masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu jalan untuk mengatasi sebuah problem. Hukuman mati merupakan cara yang tepat untuk menghadapi penjahat-penjahat yang kejam. Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati. Yang pertama, hukuman cambuk, yakni hukuman dengan cara dicambuki pakai tali di punggung. Yang kedua, hukuman pacung, hukuman dengan cara potong kepala. Ketiga, sengatan listrik, hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik berkekuatan tinggi. Yang keempat, hukuman gantung, hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan. Yang berikut, suntik mati, yakni hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh. Kemudian hukuman tembak, hukuman dengan cara menembak jantung seseorang. Biasanya pada hukuman ini, terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat. Contoh ini seperti terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Yang berikut rajam, hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati. Kamar gas, hukuman mati dengan cara disekap di dalam kamar yang berisi gas beracun. Dan terakhir, dengan gajah, hukuman mati dengan cara diinjak oleh gajah. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kami kelompok 1. Shalom dan sekali lagi terima kasih.